Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, siswa-siswi sekolah menengah atas kelas 12 terkhusus dimanapun anak-anakku berada. Hari ini kita pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti masuk kepada materi yang insya Allah sangatlah penting di dalam kehidupan beragama sebagai seorang muslim atau muslimah tentunya. Anak-anakku, Islam itu adalah agama yang sempurna dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam agama Islam kafah secara keseluruhan. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Kenapa secara keseluruhan? Karena Islam itu sangatlah lengkap. Segala hal dalam lini kehidupan kita itu ada dalam Islam. Jangankan hal dalam beribadah, hal sekecil apapun diatur dalam Islam. Coba kita bayangkan, ketika kita masuk ke dalam kamar mandi saja atau toilet saja, itu hal yang sangat kecil, remeh mungkin bisa kita katakan, bahkan itu kotor bisa kita katakan. Islam mengaturnya dengan kita membaca doa ketika masuk ke dalam WC dan keluar juga membaca doa. Artinya bahwa kapanpun dan dimanapun kita berada, kita harus selalu dalam keadaan beragama. Bahkan dalam WC pun kita harus tetap beragama. Jadi salah kalau ada ungkapan, kalau ngomongin agama di masjid aja, ini mah jangan ngomongin agama di sini mah. Sebenarnya ini adalah ungkapan yang mengarahkan kita kepada hal yaitu sekularisme, yang memisahkan antara kehidupan beragama dengan kehidupan sosial lainnya. Padahal Islam itu sejatinya kafah, ya, secara keseluruhan. Segala hal dalam lini kehidupan Islam mengaturnya, ada dalam Islam. Maka jangan sampai sedetik pun kita tidak beragama. Nah, ada satu hal pada materi ini yang ternyata ini sudah mulai luntur di dalam kehidupan kita beragama di dalam Islam. Mulai sedikit demi sedikit ditinggalkan oleh orang Islam, yaitu materi kita hari ini, yaitu meraih berkah dengan mawaris, ya, atau kita kenal dengan warisan atau ketentuan di dalam waris, ya. Dalam Islam Allah Subhanahu wa taala telah mengatur ketentuan waris ini bahkan dalam sebuah disiplin ilmu khusus, ya. Dalam agama Islam ada disiplin ilmu khusus yang mengatur tentang warisan, yaitu ilmu faraid namanya. Jadi ilmu faraid adalah ilmu yang mempelajari tentang warisan. Dan perlu dicatat, ilmu yang mengajarkan kita tentang warisan itu ataupun peraturan-peraturan yang mengatur segala macam hal warisan itu adalah sebuah ketentuan, bukan keinginan, tapi ketentuan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya di dalam Al-Qur'an, pembagiannya. Nah, ini sebelum kita masuk, ya. Jadi perlu Bapak pahamkan terlebih dahulu sebelum kita masuk itu. Nah, jadi itu adalah sebuah ketentuan yang mana nanti insya Allah akan dibagi, kita akan jabarkan lebih mendalam. Ada orang yang mendapatkan setengah, mendapatkan seperempat, mendapatkan seperenam dan seterusnya nanti, ya. Itulah sebuah ketentuan. Lalu apakah yang disebut dengan waris ini ketika seorang sebelum meninggal mengatakan, harta ini untuk si A, kemudian kebun ini untuk si B, apakah itu waris? Nah, ternyata apakah itu waris? Nah, ini di sini jawabannya, ya. Ternyata itu bukan waris, itu adalah wasiat. Jadi waris itu adalah sebuah ketentuan.
bukan keinginan. Sekali lagi sebelum kita masuk, waris itu sejatinya dalam Islam adalah ketentuan yang sudah ada ketentuannya dalam Islam. Pembagiannya sudah jelas. Jadi bukan sebuah keinginan. Maka kalau seperti itu bukan waris, tapi itu wasiat, hibah dan seterusnya. Baik, mari kita masuk mawaris. Ya, itu ketentuan waris dalam Islam. Ya, mawaris atau disebut dengan ilmu yang mempelajari tentang warisan. Ya, anak-anakku, mari kita sejenak merenung bagaimana keadaan masyarakat kita terhadap hal yang satu ini. Tentu kita banyak melihat dan mendengar bahwa ketika seorang meninggal, orang tua dari A, B, C, dan D meninggal, yang terjadi mayoritas adalah A, B, C, dan D berebut harta warisan. Betul ya? Banyak sekali kejadian konflik keluarga karena rebutan harta warisan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Untuk itulah sejatinya solusi yang paling tepat dalam menghindari segala konflik itulah adanya ilmu mawaris. Ya, ilmu mawaris ini tadi. Solusi yang paling tepat untuk menghindari konflik itu segala macamnya itu ilmu mawaris. Kalau saja seluruh umat Islam mengikuti ketentuan waris sesuai dengan ketentuan Islam, maka insya Allah tidak akan ada orang berebutan waris. Kenapa demikian? Karena sudah ada ketentuan semuanya. Bagaimana anak itu mendapatkan berapa, laki-laki mendapatkan berapa, perempuan mendapatkan berapa, dan seterusnya. Ya, itu waris. Nah, mari anak-anakku boleh sambil menyimak materi ini dibuka bukunya, buku Pendidikan Agama Islam kelas 12. Kalau di buku itu materi ini terdapat pada halaman 147 sampai halaman 172. Sekali lagi Bapak katakan halaman 147 sampai 172 ya, agar anak-anakku dapat memperbanyak literasi tentang ilmu mawaris ini. Tentunya terkhusus di buku ini, terlebih lagi kalau memang banyak referensi lainnya. Baik, apa itu mawaris? Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan kepemilikan harta benda ya, dari seorang yang meninggal dunia kepada seorang yang masih hidup. Sekali lagi Bapak ulangi, tolong dicatat ya baik-baik. Mawaris adalah merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seorang yang masih hidup. Itu namanya mawaris. Jadi pengalihan itu namanya mawaris. Pengalihan harta orang yang sudah mati kepada orang yang masih hidup, itu mawaris. Kalau orangnya hidup sama hidup, bukan mawaris. Ya, pengalihan itu disebut mawaris. Nah, dengan demikian, ini syarat-syarat mawaris atau rukun bisa dikatakan. Dengan untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur. 1, ada orang mati atau yang disebut dengan pewaris ya, atau yang mewariskan. Ya, dalam bahasa Arab disebut al-warith. Ya. Yang kedua, ada harta yang dimiliki oleh orang yang mati tersebut. Ya. Jadi ada yang mewarisi atau al-waris. 2, ada harta yang diwariskan. Ketiga, yaitu ada orang yang hidup, baik satu atau beberapa orang hidup dari keluarga yang ditinggal oleh orang yang mati tersebut, atau disebut dengan ahli waris. Jadi ada yang mewarisi, ada harta yang akan diwariskan, dan ada ahli waris. Itu ya. Nah, itu tiga unsur yang wajib dalam kewarisan. Kemudian apa itu ilmu mawaris? Ilmu mawaris ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang sangat penting
karena ia merupakan ketentuan Allah. Sekali lagi, ketentuan Allah, bukan keinginan, tapi ketentuan. Artinya sudah ditetapkan. Jadi barang siapa yang ikuti ilmu mewaris ini sejatinya selesai sudah, tidak perlu ribut, tidak ada konflik. Kenapa? Semua sudah ditentukan oleh Allah. Ya, ya, ketentuan Allah dalam firman-Nya yang sudah terinci sedemikian rupa tentang hukum mewaris, terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan atau yang disebut dengan al-furud al-muqaddarah. Jadi ketentuan pembagian harta warisan itu disebut al-furud al-muqaddarah. Apa itu al-furud al-muqaddarah? Ketentuan pembagian harta warisan. Nah, sedangkan warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, merupakan bentuk masdar atau infinitif dari kata warisa yarisu, irsan mirasan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Nah, anak-anakku, definisi lain menyebutkan bahwa warisan adalah perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang beserta akibat-akibat hukum dari kematian seorang tersebut terhadap harta kekayaannya. Nah, ilmu mawaris itu biasa disebut dengan yang Bapak sebutkan tadi, yaitu ilmu faraid. Apa nama ilmu mawaris itu? Ilmu faraid, yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing, dan cara melaksanakan pembagiannya, serta hal-hal yang lain yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. Nah, apa dasar-dasar hukum waris ini? Tentu Al-Quran dan As-Sunnah. Apa saja dalil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran? Nih, dalil utamanya yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasara nasiban mafruḍa. Mafruḍa, ya, ini mafruḍa ini. Ini boleh dicek dalam Al-Quran, coba anak-anak cek ya. An-Nisa ayat 7 itu mafruḍa, bukan mafruḍa di buku kita ini. Mafruḍa, boleh dicek ya, mafruḍa. Ya, tolong cek semua karena yang di Quran yang paling benar. Ya. Kata Allah, bagi orang laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Jadi ada aturannya dalam Islam. Kalau kita selain dalam Islam, contoh dalam adat, contoh dalam kebiasaan kita di Indonesia, tentu beda adat, beda ketentuan pembagian harta. Contoh adat Lampung, biasanya yang mendapatkan adalah laki-laki, perempuan tidak, karena ikut perempuan, karena ikut suaminya. Nah, ini adat. Itu bukan ketentuan waris dalam Islam, tapi ini adat. Ya, ini ketentuan adat. Ada lagi, beda adat lagi. Mungkin Jawa biasanya dimiliki oleh anak perempuan yang paling tua dan seterusnya. Itu misal ya. Contoh Palembang lagi dan seterusnya banyak. Itu tergantung adat masing-masing. Tetapi itu adat. Ya. Tetapi kalaulah kita mau mengikuti hal yang sahih, tentu mengikuti ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmu faraid ini tadi, sesuai dengan ketentuan Islam, yang mana ternyata perempuan juga dapat. Nah, bagaimana ketentuannya? Banyakkah sedikitkah? Nah, itu tadi ada ketentuannya. Bagaimana pembagiannya? Nih, kita bagian-bagiannya langsung saja dulu ya, sebelum membahas yang lain. Nah, ini ada 6 ya, atau yang disebut dengan zawil furud, atau kadar pembagian harta warisan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam An-Nisa, dengan pembagian terdiri dari 6 kelompok. Ini catat. Ya. Yang pertama bisa mendapatkan setengah. Ya, ini ketentuannya dulu. Siapa saja, nanti ini panjang dan dalam ini. Ilmu ini luar biasa. Karena di lembaga pesantren saja diajarkan selama 1 tahun bahkan 2 tahun 1 kitab tentang ilmu mewaris. Sedangkan kita hanya 1
KD, kita hanya satu kompetensi dasar. Ya, kita hanya satu bab saja dalam buku kita gitu kan. Nah, mendapatkan setengah. Ada juga yang bisa mendapatkan seperempat apabila bagaimana dan seterusnya. Ada seperdelapan, ada 2/3, ada sepertiga, ada seperenam. Jadi selain 6 kelompok pembagian ini tidak ada. Jadi seorang bisa mendapatkan setengah tergantung bagaimana rumusan atau kasus yang terjadi. Berapa orang yang ditinggalkan, laki-laki berapa, perempuan dan berapa dan seterusnya. Itu ada ketentuan yang mendalam. Tapi secara umum dulu bahwa bisa mendapatkan setengah, bisa mendapatkan seperempat, bisa mendapatkan seperdelapan, bisa mendapatkan 2/3, bisa mendapatkan sepertiga, bisa mendapatkan seperenam. Tergantung kasusnya bagaimana, gitu ya. Paham ya? Selain 6 pembagian kadar pembagian ini tidak ada, ya. Jadi contoh-contoh kita langsung analogikan ini, ya, sebelum kita masuk ke kasus. Contoh saja dari firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lirijali nasibun mimma tarakal walil aqrabun tadi. Bahwa kadar antara laki-laki dan perempuan, contoh kecil ini, kita langsung analogikan dalam sebuah kasus, ya. Ada orang meninggal, anaknya 3, 1 laki-laki 2 perempuan. Nah, 1 laki-laki 2 perempuan. Misalkan nggak ada lagi yang lain, entah ibunya nggak ada, emang bapaknya lagi, atau saudara-saudara nggak ada. Tapi ini tergantung kasus ya. Kita langsung contoh saja, contoh analogikan. Yang ada hanya 1 laki-laki itu dan 2 adiknya perempuan. Ketentuannya adalah menurut Quran, ya, bahwa ketentuannya adalah 2 perempuan itu adalah 1 laki-laki. Maksudnya bagaimana? Contoh, uangnya adalah 1 juta. 500.000 untuk laki-laki, 250.000 untuk perempuan yang pertama, dan 250.000 untuk perempuan yang kedua. Paham ya? Secara global ini ya, secara global ya. Ini perbandingan laki-laki dan perempuan menurut Al-Quran. Sesuai ketentuan Allah. Itu adalah perbandingan laki-laki dan perempuan. Tetapi semuanya dapat. Kan ada yang laki semua, perempuan nggak dapat, ya. Tetapi adat itu ya. Atau perempuan semua kalau adat tertentu, laki-laki nggak dapat dan seterusnya. Dalam Islam, perbandingan antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Ya, laki-laki itu 1, perempuan itu setengah. Kalau laki-lakinya setengah, berarti perempuannya seperempat, begitu. Ya. Begitu kira-kira contoh kasus sederhananya secara global. Karena ini ilmu yang sangat mendalam, ya. Dan sangat luar biasa sekali jika kita benar-benar memahami ilmu faraid ini. Karena memang ini modal utama bagi seorang hakim di dalam menentukan waris. Jadi beratnya sarjana hukum Islam itu harus betul-betul faham tentang ini. Karena tentu banyak contoh kasus yang akan terjadi. Ya, namun yang jelas adalah bahwa semua sudah ada ketentuannya dalam Islam. Artinya bahwa ketika kita mengikuti ilmu faraid ini, maka insya Allah akan meminimalisir, bahkan tidak ada yang namanya konflik. Nggak ada lagi orang berebut waris. Kenapa? Karena sudah ada ketentuannya. Berebut itu kan karena belum ditentukan. Orang tuanya belum ada pesan misalkan meninggal. Hanya berebut. Nah itu yang terjadi. Tetapi ketika mengikuti ilmu waris, walaupun orang tuanya belum berpesan apapun, sudah ada ketentuannya dalam Islam. Si A dapat berapa, B dapat berapa, C dapat berapa, dan seterusnya. Adapun ketika orang tuanya mengatakan, oh ini untuk si A, ini untuk si B, wasiat. Apa itu namanya? Wasiat, itu bukan warisan. Atau hibah. Sedangkan warisan itu syarat untuk dibagikan adalah setelah semuanya selesai. Setelah wasiatnya sudah dibagikan. Setelah piutangnya sudah selesai. Ini catat nih. Kapan warisan itu dibagikan dan sesuai ketentuan Islam yang tadi? Yang jelas 1, penguburan telah selesai. Ya, sudah selesai. Jangan biaya penguburan diambil dari hutang dan seterusnya. Enggak, itu sudah selesai. Pakai harta orang yang meninggal yang tadi sudah selesai. Hutang piutang sudah selesai. Wasiat ditunaikan dulu. Misalkan untuk si A, ini pernah berpesan yang meninggal ini bahwa bagiannya sekian, sedangkan yang lainnya belum. Nah,
wasiat ditunaikan dulu, baru sisanya dari semua yang sudah ditunaikan ini itu yang dibagi dalam waris. Begitu kira-kira. Nah, itu dalil Al-Qur'an. Dalil As-Sunnah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkan ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ejakanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Mereka berdua pun tidak menemukan seorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Nah, ini bahwa ternyata Rasulullah sudah meramalkan bahwa akan terjadi perebutan harta warisan. Ini tadi karena banyak tidak mengikuti ilmu mawaris. Karena memang ilmu waris ini sangat penting, ya. Bahkan ilmu di dunia ini, kata Nabi, al-ilmu salasah wa ma siwa dzalika fa huwa fadlun ayatun muhkamah aw sunnatun qa'imah aw faridatun adilah. Kata Nabi, ilmu di dunia dibagi 3 macam. Selain 3 macam itu tambahan saja. Yang pertama ayat muhakamah, ya. Yang kedua sunnah datang dari Nabi. Yang ketiga faraid yang adil. Jadi ketika faraid ini ditinggalkan, sepertiga ilmu di dunia ini sudah hilang. Maka jangan sampai faraid ditinggalkan. Nah, lalu kemudian kita lihat perbandingannya, bagaimana posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Adapun hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam. Sekali lagi, kompilasi hukum Islam, ya. Mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta waris, dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 91. Yang masih menjadi perdebatan hangat adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. Nah, itu ya. Itu kira-kira anakku penjelasan materi waris secara global. Untuk bagaimana pembagiannya ini, anak-anakku tolong benar-benar baca secara mendalam, karena ini benar-benar harus dibutuhkan literasi yang mendalam, nah, ya. Karena ini ilmu yang penting dan luar biasa. Tidak mudah untuk memahaminya, ya. Untuk dibaca benar-benar, ya, dari halaman 147 sampai 172. Nah, insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi, ya, karena harus materi ini lagi. Kita akan berbicara tentang ketentuan mawaris dalam Islam. Demikian anak-anakku, semoga materi secara global ini yang Bapak sampaikan dapat anak-anakku tindak lanjuti, ditambah dengan literasi yang banyak tentang ketentuan waris dalam Islam, dibuka juga sumber-sumber lain dan seterusnya. Ini hanya sebagai Bapak katakan pemicu anak-anakku untuk dapat lebih dalam mendalami ilmu mawaris ini. Karena Bapak sampaikan tadi, ilmu sesuai kata Nabi, ilmu di dunia ada 3, dan sepertiganya adalah ilmu faraid, dan ini mulai luntur, mulai hilang, dan seterusnya. Demikian kita akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan, ya, ketentuannya, ya. D, ketentuan mawaris dalam Islam. Allahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan minggu selanjutnya.